Halo sobat pecinta matematika, sekarang kita akan bahas mengenai eksponen ya. Nah, ini definisi eksponen itu adalah bentuk matematika yang digunakan untuk menyatakan perkalian berulang dari suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Jadi eksponen itu membahas perhitungan yang melibatkan bilangan berpangkat. Nah, bentuk umumnya adalah A pangkat N, di mana A itu disebut sebagai basis atau bilangan pokok, sedangkan N itu adalah eksponen atau pangkat. Nah, A pangkat N itu artinya A dikali A dikalikan A dikalikan A sampai N kali ya, atau N faktor. Nah, contohnya adalah 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali faktor ya. Jadi kalau begitu ini hasilnya adalah 8. 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor ya. Jadi kalau begitu hasilnya 81. 5 pangkat 5 berarti 5 kali 5 sebanyak 5 kali faktor. Jadi kalau begitu hasilnya 3125. Nah, 10 pangkat 6 itu berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 6 faktor ya. Ini berarti hasilnya adalah 1 juta. Oke, sifat-sifat eksponen yang harus kita tahu ya. Yang pertama adalah kalau ada bilangan dipangkatkan 0 selain 0 adalah 1. Jadi A pangkat 0 itu 1 kalau A-nya tidak sama dengan 0. Kalau A-nya 0 tidak boleh karena itu mengarah ke bentuk tidak tentu. Nah, contohnya adalah 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. 2 pangkat 0 itu 1. Kalau ada min 7 pangkat 0 itu juga 1. 10 pangkat 0 juga 1. Nah, yang kedua sifatnya adalah A pangkat min N sama dengan seper A pangkat N. Nah, ini A-nya juga tidak boleh 0. Kalau A-nya 0, buyar ini ya. Nanti bisa 1/0, tidak boleh ya. Nah, contohnya adalah 2 pangkat min 3 itu sama dengan seper 2 pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 1/8 ya. 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian 3 pangkat min 4 itu sama aja dengan seper 3 pangkat 4. Berarti ini sama aja dengan 1/81. Kemudian yang ketiga ada sifat A pangkat N dipangkatkan M itu adalah sama dengan ditukar boleh ya. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N gitu. Nah, contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 itu hasilnya adalah boleh dibalik seperti ini 2 pangkat 2 pangkat 3 dibolak-balik sama aja. Nah, terus kemudian pangkatnya dikalikan 2 pangkat 2 kali 3 berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berarti 64. Nah, kalau 3 pangkat 4 pangkat setengah bagaimana? Ya, boleh dibalik 3 pangkat setengah kali 4 berarti 3 pangkat setengah kali 4. Nah, setengah kali 4 itu 2 ya. Jadi 3 pangkat 2 berarti 9. Nah, terus kemudian sifat yang keempat, A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Contohnya, misalnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2, pangkatnya dijumlah aja ya. 2 pangkat 3 plus 2, jadi 2 pangkat 5. Kemudian ini kalau dihitung ya 32. Kemudian berikutnya 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 2. Dijumlahkan aja pangkatnya. Jadi 10 pangkat 6 ditambah min 2 berarti 10 pangkat 6 dikurangi 2 ya sama artinya dengan 10 pangkat 4 berarti ini adalah 10.000 ya. Terus kemudian sifat yang kelima, kalau ada A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M. Kalau A pangkat N naik ke atas, itu pangkatnya jadi negatif. Ini positif kan? A pangkat N naik ke atas jadi A pangkat min N. Berarti sama dengan A, M dikurangi N. Oke, contohnya 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4. Itu sama aja dengan 2 pangkat 7 dikurang 4. Jadi 2 pangkat berapa? Ya berarti hasilnya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 8. Kemudian 3 pangkat min 5 dibagi 3 pangkat min 8. Berarti 3 pangkat min 5 dikurangi minus 8. Jadi kalau begitu ini 3 pangkat min 5 ditambah 8. Berarti hasilnya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27 ya. Sifat yang keenam, kalau ada bilangan dikalikan dipangkatkan ya. A, B pangkat M. Itu sama aja dengan di-split seperti ini. A pangkat M dikali B pangkat M. Sama ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. 2 kali 3 pangkat 2 berarti sama aja dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Berarti ini hasilnya 4 kali 9. Kalau dihitung ya 36. Nah, 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4 pangkat setengah. Itu berarti 2 pangkat 4 pangkat setengah kali 5 pangkat 4 pangkat setengah. Nah, ini
4 kali setengah 2 kan, jadi 2 pangkat 2, ini jadi 5 pangkat 2. Jadi kalau begitu nih berapa? 4 kali 25, hasilnya adalah 100. Berikut sifat yang ketujuh, kalau ada bilangan dibagi dipangkatkan, ya A per B pangkat N itu sama aja dengan di-split seperti ini, A pangkat N per B pangkat N. Contohnya adalah ini, 2 per 3 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27. Kalau 5 per 4 pangkat min 2, nah ini berarti 5 pangkat min 2 per 4 pangkat min 2. Jadi ini kalau kita pangkatnya bikin positif ya, berarti 4 pangkat min 2 jadi 4 pangkat 2 karena naik, 5 pangkat min 2 karena turun pangkatnya jadi positif, 5 pangkat 2. Jadi kalau naik turun itu pangkatnya akan berlawanan tanda ya, kalau plus jadi minus, minus jadi plus. Oke, jadi kalau begitu ini kita hitung 16, berarti ini 25. Oke, sifat yang ke-8, A pangkat 1 per N itu sama aja dengan akar pangkat N dari A. Jadi contohnya adalah seperti ini, 9 pangkat setengah, itu sama aja dengan akar 9, berarti kalau begitu 3. Kalau ada 27 pangkat 1/3, berarti akar pangkat 3 dari 27. Nah ini hasilnya adalah 3, karena 3 kali 3 kali 3 itu 27, ya kan? Oke, terus kemudian nomor 9 ada sifat seperti ini, A pangkat N plus A pangkat N plus A pangkat N sampai K suku gitu ya, sampai K suku. Nah ini sukunya terserah berapa, mau 10, mau 20, mau 100 boleh ya. Nah ini sama dengan K kali A pangkat N, jadi K sukunya itu akan menjadi koefisien dari A pangkat N. Contohnya adalah ini, 3 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 dan seterusnya sampai 10 suku. Ini berapa hasilnya? Ya 10 kali 3 kuadrat. Ini kan anggap aja 3 kuadrat itu kotak. Kotak tambah kotak tambah kotak tambah kotak. Berarti ada 10 kotak. Kotaknya itu 3 kuadrat itu ya. Jadi kalau begitu 10 kali 9 itu 90. Terus sifat yang ke-10. Nah ini A pangkat N kali A pangkat N kali A pangkat N sampai M faktor ya, sebanyak M faktor. Itu sama aja dengan A pangkat M kali N. Contohnya ini, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 sampai 8 kali ya, maksudnya 8 faktor ya. Nah ini sama aja dengan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 8 pangkatnya. Jadi ini hasilnya adalah 2 pangkat 24. Nah kalau dihitung ketemunya ini hasilnya ya. Oke. Sifat yang ke-11, kalau ada A pangkat N sama dengan A pangkat M, jadi ini bilangannya sama ya, dipangkatkan, maka N itu pasti sama dengan M ya. Nah ini contohnya, 7 pangkat 2X plus 6 itu sama dengan 7 pangkat 8. Nah ini sama-sama 7 ya, ruas kiri ruas kanan, berarti pangkatnya harus sama. Jadi kalau sama berarti 2X plus 6 itu sama dengan 8, berarti 2X sama dengan 8 kurangi 6, berarti 2X sama dengan 2, X-nya ketemu 1, gitu ya. Nah sifat yang nomor 12, A pangkat N itu sama dengan B pangkat M. Nah karena ini bilangannya berbeda, asumsinya, dan B itu berbeda, maka N di sini sama dengan M yaitu 0. Karena A pangkat 0 1, B pangkat 0 juga 1, gitu ya. Contohnya ini 4 pangkat N sama dengan 5 pangkat M. Ya mau tidak mau N sama dengan M harus sama dengan 0, begitu. Nah sekarang kita latihan soal ya. Misalnya ada soal seperti ini X pangkat 3 dalam kurung ya, Y kuadrat Z pangkat 5 pangkat 3, yang bawah seperti ini. Sederhanakan, bentuk yang sederhana itu yang mana ya, sama dengan mana ini. Coba kita jawab ya. Nah ini soalnya saya tulis kembali. Nah kalau ada X pangkat 3 Y kuadrat Z pangkat 5 dipangkatkan 3, berarti kan tinggal X pangkat 3 kali 3, X pangkat 9, 2 pangkat 3 Y nya pangkat 6, 5 kali 3 15, Z nya pangkat 15. Tinggal dikalikan aja pangkatnya. X kuadrat pangkat 2 berarti 2 kali 2 pangkat 4 X nya, 3 kali 2 pangkat 6 Y nya, Z pangkat 2 di kuadrat berarti Z pangkat 4. Oke, nah sekarang kalau saya sederhanakan, X pangkat 9 dibagi X pangkat 4, X pangkat 9 min 4. Y pangkat 6 bagi Y pangkat 6, ya berarti Y pangkat 6 min 6 gitu kan, pangkatnya 6 min 6. Terus ini Z pangkat 15 min 4. Jadi ini X pangkat 5, Y pangkat 0, Z pangkat 11. Jadi X pangkat 5, Y pangkat 0, 1 ya, Z pangkat 11. Jadi jawaban yang tepat mana ini? Berarti jawabannya C.
Nomor 2, 4 pangkat N plus 1 dikali 12 pangkat N per 48 pangkat N berapa? Nah, ayo kita cari ya. 4 pangkat N plus 1 dikali 12 pangkat N per 48 pangkat N. Itu kita bisa bikin seperti ini. 2 pangkat 2, itu kan 4 ya. 2 pangkat 2, 4. Saya bikin begini. 12 itu 2 pangkat 2 kali 3. 4 kali 3 kan, 12. Ini saya uraikan seperti ini. Yang bawah 2 pangkat 4, 16 kali 3 pangkat N. Gitu ya. 16 kali 3 kan 48. Oke, nah sekarang ini 2 saya kalikan ke dalam, 2 pangkat 2 N plus 2. Kemudian yang ini 2 pangkat 2 pangkat N, berarti 2 pangkat 2 N. Ini 3 pangkat N. Nah ini 2 pangkat 4 pangkat N, berarti 2 pangkat 4 N, 3 pangkat N. Oke. Nah ini ternyata kita bisa lanjutkan ini ya. Sebenarnya ini ketiga pangkat N-nya bisa kita coret, tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan dulu. Ini 2 kali 2, pangkatnya di jumlah ya. Pangkatnya di jumlah. 2N tambah 2N kan 4N, ditambah dengan 2. Terus ini 2 pangkat 4N, tetap ya. Oke. Nah, terus kemudian dilanjut. Ini kita bisa tulis 2 pangkat 4N plus 2, itu kan bisa tulis 2 pangkat 4N kali 2 kuadrat. Boleh kan gitu ya? Nah, oke. Jadi kalau begitu saya bisa coret 2 pangkat 4N ini hilang ya. Nah, ini juga 3 pangkat N-nya hilang. Berarti tinggal 2 pangkat 2, berarti jawabannya adalah 4. It's very easy. Nomor 3, ini 25 pangkat 0,75 kali 25 kali pangkat 0,75 sampai N faktor ini ya. Ini hasilnya 625. Maka 3N plus 1 dikali 3N min 2 berapa? Wah, ini nggak usah sedih, nggak usah nangis. Coba kita lihat, kita selesaikan. Ini ada N faktor. Nah, kalau ada N faktor, gimana ya tadi teorinya? Ini kan bisa diringkas. 25 pangkat 0,75. Kalau sebanyak N faktor, berarti pangkat N. Gitu, sama dengan teori tadi ya. Jadi kalau gitu hasilnya adalah yang sebelah kanan, 625 itu 25 kuadrat. 25 kali 25 kan. Ini saya samakan. Ini 25, ruas kiri yang sini juga 25 gitu ya. Jadi kalau begitu ini pangkatnya bisa saya kalikan. 25 pangkat 0,75 kali N yang kiri, yang kanan 25 pangkat 2 tetap ya. Ini sudah 25 kan pangkatnya harus sama ini ya. Jadi 0,75 N sama dengan 2. Nah berarti ini kan 3/4 N sama dengan 2. Berarti N-nya berapa? 8/3. Tapi jangan keburu senang dulu. Ini kan N-nya yang ditanya 3N plus 1 kali 3N min 2 ya kita hitung ya. Jadi 3N plus 1 berarti 3 kali 8/3 plus 1, 3N, N-nya 8/3, dikurang 2, berarti ini 8 plus 1, ini 8 min 2, 9 dikali 6, walhasil 54. It's very easy. Nomor 4. 3 pangkat 2M ditambah 3 pangkat 2M ditambah 3 pangkat 2M sampai 27 suku. Wah, tak tahu suku apa ini, suku Dayak atau apa ya, 27 suku. Itu sama dengan 3 pangkat 12. Wah, keren nih pangkatnya ya. Yang ditanya 2M plus 1 itu berapa ya? Ya kita cari M-nya dulu aja ya. Nah, ini ya, ini 27 suku toh. Berarti ini kotak ditambah kotak tambah kotak tambah kotak. Ada 27 kotak. Kotaknya itu apa? 3 pangkat 2M. Ya kan? Jadi kalau begitu ini tetap ya 3 pangkat 12. Jadi misalnya ini apel sampai 27 ya, 27 apel gitu kan ya. Oke, sekarang 27 itu 3 pangkat 3 loh. 3 kali 3 kali 3 kan. Nah, ini kali 3 pangkat 2M sama dengan 3 pangkat 12. Nah, ini kalau 3 dikalikan 3 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2M ya 3 pangkat 2M plus 3. Ini 3 pangkat 12. 3-nya sudah sama. Berarti 2M plus 3 itu sama dengan 12. Kalau bilangannya sama, 3 ruas kiri kanan, pangkatnya pasti sama. Pakai teori tadi ya. Jadi 2M itu sama dengan 9. 9 dari mana? 12 kurangi 3 ya. Jadi M-nya itu 9/2. Jangan seneng dulu. Yang ditanyakan 2M plus 1. Ya dicari dong. Jadi M-nya kan 9/2. 2-nya dicoret. Nah ini 9 ditambah 1. Walhasil 10. Begitu mudah, begitu indah ya. Nomor 5. Jika 2 pangkat X sama dengan 3, maka 4 pangkat X plus 1 ditambah 16 pangkat X sama dengan berapa? Ya, gak usah sedih ya. 4
pangkat X plus 1 plus 16 pangkat X. Itu kita ubah seperti ini. 4 itu 2 pangkat 2. Berarti nanti dikalikan X plus 1 ya. Terus kemudian 16 itu 2 pangkat 4. Dikalikan X berarti 4X. Oke? Nah sekarang ini kita kalikan pangkatnya. 2X plus 2 kan pangkatnya. Oke, ini tetap. Nah ini saya bisa ya. 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 2. Nah yang ini tetap. Kemudian ini saya tukar. Ini bisa saya tulis 2 pangkat 2X itu sama aja dengan 2 pangkat X kuadrat. Ya boleh seperti itu. Dibolak-balik sama ya ini ya. Jadi kali 2 kuadrat. Oke. Kemudian ini 2 pangkat X tadi berapa? Kan 3. Nah ini saya masukkan 3. 2 pangkat X. 2 pangkat X 3. Ini udah saya masukkan. Berarti ini 9 kali 4. Nah 3 pangkat 4 81. Berarti 36 tambah 81. Berapa hasilnya? Berarti hasilnya adalah 117. Jawabannya D. Nomor 6, jika 2 pangkat X sama dengan 3, maka 2 pangkat X min 4 pangkat min X per 2 pangkat X plus 4 pangkat min X itu berapa? Nah, ini soal yang lumayan ya. Coba ini saya ubah aja dulu. Nah, ini kan bisa saya tulis 4 itu 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. 2 kali min X berarti min 2X pangkatnya. Oke? Ini sama, berarti 2 pangkat min 2X. Karena ini 4 pangkat min X juga. Gitu kan ya. Oke, sekarang saya tukar yang ini. 2 pangkat min 2X itu bisa ditulis 2 pangkat X dipangkatkan min 2. Sama aja itu dengan ini ya. Yang bawah juga sama. Oke, sekarang 2 pangkat X itu 3. Saya masukkan 3. 3. Ini juga 3. Ini 3 semua. Saya masukkan. Berarti ini saya kalikan ini aja. Ya. Perhatikan. Tadi kan hasilnya ini ya. Nah ini setelah saya masukkan. Saya manipulasi. Saya kalikan dengan 3 kuadrat per 3 kuadrat. Tujuannya apa? Supaya ini pangkatnya nanti kalau dijumlah jadi 0 jadi 1 nanti. Ya. Jadi kalau begitu kita kalikan 3 kali 3 kuadrat 3 pangkat min 2 kali 3 kuadrat itu 3 pangkat 0 kan 1. 3 pangkat min 2 kali 3 kuadrat itu juga 1. Jadi kalau begitu ini 9 kali 3 27 kurangi 1. Ini 27 ditambah 1. Berarti 26 per 28 dibagi 2 13 bagi 2 14. Jadi jawabannya 13 per 14. It's very easy problem, not complicated. Nomor 7, nilai N yang memenuhi persamaan. Akar 81 pangkat N per 1 sama dengan 1/27 adalah, nah yang mana? Nggak usah sedih ya. Coba lihat. Akar 81 pangkat N plus 1 sama dengan 1/27. Ini saya bikin 3 pangkat 4. Nah 3 pangkat 4 itu 81 ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 4 faktor. Itu 81. Jadi 3 pangkat 4, 81. Seperti itu. Kemudian yang ruas kanan itu saya ubah 1/27 itu kan 27 3 pangkat 3 naik ke atas 3 pangkat min 3 ya kan. Nah jadi kalau begitu ini saya bikin pangkatnya. Kalau akar pangkat 2 itu kan sama aja dengan pangkat setengah kan, sama dengan ini. Lah pangkatnya ini saya kalikan langsung. Jadi setengah kali 4 berapa? Kan 2 ya, setengah kali 4 2 2 kali N 2 kali 1 2. Jadi 3 pangkat 2N plus 2. Yang kanan tetap. Nah, ini sama 3-nya. Ini 3, itu juga 3 kan. Jadi pangkatnya pasti sama. 2N plus 2 sama dengan min 3. Berarti yang ini min 3 kurangi 2 ya min 5. 2N min 5, N-nya min 5 per 2. Asik kan? Jadi jawabannya E. Nomor 8, diketahui 3 pangkat K sama dengan 5 pangkat M sama dengan 7 pangkat N. Maka nilai dari 2M plus 3N min K adalah berapa? Sebenarnya ini sih nggak usah dihitung, kelihatan. Kalau bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kalau kita lihat ini bilangannya berbeda-beda kan, 3, 5, 7. Ya sudah, KMN-nya itu harus 0. Mau hitung, boleh juga pakai teori ini ya, pangkat 0. Kan 3 pangkat K sama dengan 5 pangkat M ini. Nah ini kan nggak sama bilangannya, berarti K0, M-nya juga 0. Sama kalau Anda ambil 5 pangkat M sama dengan 7 pangkat N. Ini kan bilangannya beda, 5, 7. Berarti kalau begitu M-nya 0, N-nya 0. Pasti. Jadi kalau tanya 2M plus 3N min K ya 0, semua 0. Ya kan? Jadi jawabannya 0. Nah, asik.
Terus nomor 9, diketahui persamaan 2n plus 3 pangkat n plus 2 sama dengan 59, dan 2 pangkat n plus 1 plus 3 n plus 1 sama dengan 17. Maka n min m itu berapa? Ya cari dulu n sama m-nya. Yo, kita misalkan aja 2 pangkat n plus 1 itu x, gitu caranya. Nah, sedangkan 3 pangkat n plus 1 saya misalkan y. Dimisalkan ya. Coba perhatikan persamaan yang ini. Pertama ini, 2 pangkat n plus 3 kan bisa ditulis gini. 2 pangkat n plus 1 kali 2 pangkat 2. Ya kan? Nah, kalau yang ini, 3 pangkat n plus 2 bisa ditulis gini kan? 3 pangkat n plus 1 dikalikan 3. Nah, 3 itu kan 3 pangkat 1. Ya kan? Seperti itu. Nah, rayang ruas kanan tetap 59. Oke. Terus kemudian ini kita substitusikan, 2 pangkat n plus 1 itu kan x. Jadi ini x. Nah, sedangkan 3 pangkat n plus 1 itu y. Jadi persamaannya jadi 4x plus 3y sama dengan 59. Ini saya sebut persamaan 1. Terus, yang berikutnya. Lah, iki. Perhatikan, 2 pangkat n plus 1 itu apa? X. Iya kan? 3 pangkat n plus 1. Apa itu? Y. Ya kan? Nah, jadi kalau begitu ini X plus Y langsung sama dengan 17. Saya sebut persamaan 2. Nah, sekarang kita sudah memiliki 2 persamaan, kita tinggal eliminasi atau substitusi untuk menghitung X dan Y-nya. Kalau saya sih pakai eliminasi aja. Persamaan 2 ini saya kalikan dengan 4. Saya kalikan 4. Jadi apa? 4X, 4Y ini 68. Gitu ya, ini persamaan 2. Saya sebut aja persamaan 2A lah. Yang dikalikan 4 ya. Kemudian persamaan 1 saya taruh sini. Ya, ini persamaan 1. Terus kemudian saya kurangkan kedua persamaan. 4E kurang 4E kan 0 ya. 4Y kurang 3Y, Y. 68 kurangi 59 ya 9. Nah, Y-nya dapat 9. Kalau Y-nya dapat 9, berarti X-nya dapat 8 dengan persamaan ini ya kan. Jadi X-nya 8. Oke. Sekarang, padahal kita tahu 2 pangkat n plus 1 itu sama dengan X tadi. Lah, X-nya sudah ketemu 8. Nah, 8 itu berapa? 2 pangkat 3. Ini 2, ini 2. Lah, kok sama 2? Berarti pangkatnya mesti sama. Jadi n plus 1 sama dengan 3. N-nya berapa? 2. Udah kan? Terus kemudian kalau Y-nya itu kan 9. Jadi kalau begitu 3 pangkat n plus 1 itu sama dengan 9. Nah, 9 itu 3 pangkat 2. Nah, ini 3, ini 3. Pangkatnya harus sama. Kiri kanan. Jadi M plus 1 sama dengan 2. Ya, karena bilangan 3-nya sama. Ruas kiri kanan. Pangkatnya pasti sama. Itu hukum tadi ya. Jadi kalau gitu M-nya sama dengan 1. Udah ketemu. N-nya 2, M-nya 1. Tapi yang tanya N min M. Jadi kalau N min M berarti 2 dikurangi 1. Hasilnya kan 1. Beres. Jawabannya adalah D. Nomor 10, nilai N yang memenuhi persamaan 32 kali 2 pangkat N plus 3 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 2 plus 2 pangkat N plus 9 kali 3 pangkat N adalah. Wah, keren soal ini ya. Coba, jangan bersedih dulu ya. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Ya, mari kita menyelesaikan soal ini dengan hati yang gembira. Coba lihat, ini persamaan. Saya tulis seperti ini boleh nggak sih? Ini kan 32 pangkat 2N tetap, 3 pangkat N tetap, 2 pangkat N plus 2. Coba perhatikan di sini ya. Kok bisa begini ini? Ini kok bisa begini, tahu ya? Coba 4 itu berapa sih? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat N. Nah, berarti kan 2 pangkat N plus 2. Jadi ini saya ubah jadi ini. Ya kan? Terus kemudian 2 pangkat N-nya tetap. Nah, 9 kali 3 pangkat N kan tetap. Nah, terus kemudian perhatikan baik-baik. Sekarang ini saya pindahkan. Nah, ini saya pindahkan ke ruas kiri. Ini saya pindah ke ruas kiri. Ya, yang 2 pangkat N saya pindahkan ke ruas kiri. Kalau 3 pangkat N saya pindah ke ruas kanan jadi negatif. Ya kan? Nah, sekarang perhatikan. Diseranakan lagi. Ini jadi 27 pangkat 2N. Benar nggak sih? Coba 32. Ini 2N. Ini kan 2 pangkat N, 2 pangkat N, 2 pangkat N. Jadi 32 kotak dikurangi 4 kotak dikurangi 1 kotak. Hasilnya kan 27. 32 dikurangi 5. Ya 27. 27 kotak.
27, 2 pangkat N. Kotaknya kan 2 pangkat N. Nah, 9 kotak kurangi 1 kotak. Ya 8 kotak. Kotaknya 3 pangkat N. Ya kan? Nah, 27 itu 3 pangkat 3. 2 pangkat N. Nah, 8 itu 2 pangkat 3. Nah, 3 pangkat N. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. 2 pangkat N dibagi 2 pangkat 3. Ini ke ruas kiri kan 2 pangkat 3. Nah, kalau dibagi 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat N min 3 kan. Ini dibagi ini. Kalau 3 pangkat N dibagi 3 pangkat 3 itu 3 pangkat N min 3. Nah, sekarang lihatlah di sini. 2 sama 3 berbeda kan? Bilangannya berbeda. Mau tidak mau N min 3 itu nilainya harus 0. N min 3 harus 0 sama ini ya. Supaya kalau 2 pangkat 0 kan 1, 3 pangkat 0 1, supaya ruas kiri kanan sama. Jadi N-3-nya itu harus 0. Kalau bilangannya berbeda, pangkatnya kan harus 0. Pangkatnya itu N-3, berarti N-3 harus 0. Nah, kalau N-3 0 berapa N-nya? Berarti N-nya sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 11, jika X memenuhi persamaan seperti ini, maka X plus 1 itu berapa? Ayo kita cari ini ya. Nah, persamaan 2/3 pangkat 3 X plus 7 itu kita bisa buat begini. Kita split ya. 2 pangkat 3 X plus 7 ini per 3 pangkat 3 X plus 7. Nah, sedangkan 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 4 itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 2-nya dikalikan 2X dikalikan min 1. Jadi 4X min 2. Kalau 9 itu 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2, 2 dikalikan 1, 2. 2 dikalikan min 2X, 4X. Bisa diubah seperti ini. Jadi kalau begitu ini seperti ini. Kemudian coba perhatikan. 2 pangkat 4X min 2 kan saya alihkan ke ruas kiri. Jadi pembagi. Kemudian yang 3 pangkat 3X plus 7 itu saya alihkan ke ruas kanan. Terus kita sederhanakan yang ruas kiri ini. 2 pangkat, ini kan pangkatnya harus dikurangi dengan yang bawah. 3X plus 7 dikurangi 4X plus 2. Jadi kalau begitu, ini hasilnya min X, 7 dikurangi min 2 ya plus 9. Ya. Kemudian ini pangkatnya kan dijumlah kalau dikalikan. Jadi 2 ditambah 7, 9 nanti min 4X ditambah 3X itu min X. Gitu. Loh ini pangkatnya itu loh, sama kan. Bilangannya yang beda ini. Yang dipangkatkan beda. Kalau yang dipangkatkan beda, maka pangkatnya ini harus 0 kan? Ya harus 0, ya kan? Jadi kalau begitu, min X plus 9 itu harus 0. Ini hukum tadi ya. Aturan yang keberapa tadi itu ya. Jadi X-nya sama dengan 9. Tapi jangan senang dulu ya yang ditanyakan X plus 1. Berarti hasilnya berapa? 1 ya 10 dong, karena X-nya 9. Jadi jawaban yang tepat C. Nomor 12, jika X memenuhi persamaan 3 pangkat 2X plus 3 pangkat X plus 1 sama dengan 18, maka 2X min 1 berapa? Ya, kita cari. Ini bisa saya tulis 3 pangkat X pangkat 2. Boleh kan? Ditukar boleh. Nah, ini saya tulis 3 pangkat 3X. Boleh juga. 18 tetap. Nah, sekarang misalkan 3 pangkat X itu Y. Berarti 3 pangkat X diganti Y. Y kuadrat 3X Y. Jadi Y kuadrat plus 3Y sama dengan 18. Atau saya sederhanakan menjadi Y kuadrat plus 3X min 18 sama dengan 0. Nah ini ternyata ketemu apa? Persamaan kuadrat. Kita bisa mencari Y-nya. Coba kita faktorkan. Kalau kita faktorkan Y plus 6, ini Y min 3 sama dengan 0. Nah, betul kan ini ya? Faktorannya 6Y, ini min 3Y, betul. 6 kali min 3 min 18. Iya, seperti ini. Berarti kalau begitu Y-nya min 6 dong. Atau Y-nya sama dengan 3. Nah, tapi Y-nya ini pasti positif. Nggak mungkin negatif. 3 pangkat sesuatu itu pasti hasilnya positif. Jadi yang min 6 ini tidak memenuhi syarat penyelesaian. Jadi kita ambil Y sama dengan 3. Jadi 3 pangkat X sama dengan 3. Y-nya 3 ya. 3 pangkat X kok 3? Berarti X-nya berapa? Pasti 1. Karena 3 pangkat 1 kan 3. Jadi kalau begitu X-nya 1 dihitung 2X min 1. Berarti 2 kali 1 dikurangi 1. Berapa itu? Berarti kan 1. Jadi jawabannya adalah A. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat.